Halo Sobat Mager, gue Fadil, kembali lagi di channel Dunia Universal. Kali ini gue bakal ngebahas alur cerita film tentang magic nih guys. Ya betul, magic, atau biasa yang terkenal di Indonesia adalah sulap. Seperti yang kita tahu, magic atau sulap sudah ada dari zaman dulu guys, menampilkan trik dan ilusi yang kadang kita nggak bisa tebak dan hanya bisa terkagum melihatnya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita lanjut ke videonya. Senin malam di Chicago, J. Daniel Atlas yang merupakan seorang pesulap jalanan terlihat sedang menunjukkan keahliannya bermain sulap di depan banyak orang. Dia mulai dengan meminta salah satu penonton di sana yang merupakan seorang wanita untuk memilih salah satu kartu yang dia pegang. Kemudian Daniel mencoba mengecoh para penonton yang berada di sana dengan menebak kartu yang salah, sehingga membuat para penonton berpikir jika dia telah gagal dalam pertunjukannya. Tapi tak lama kemudian, dia pun langsung melemparkan semua kartunya ke udara. Dan bersamaan dengan itu, muncullah sebuah pola yang terdapat di gedung tepat di belakangnya. Dan pola gambar tersebut merupakan tebakan dari kartu yang tadi telah dipilih oleh gadis itu. Wow, amazing. Keesokan harinya di New Orleans, terlihat seorang pria bernama Merritt McKinney yang merupakan seorang ahli mentalis yang mampu membaca dan memanipulasi pikiran orang lain dengan sangat mudah. Kali ini dia mencoba bermain dengan sepasang suami istri yang berada di dalam sebuah restoran. Singkat cerita, setelah berhasil menghipnotis si istri, dia pun langsung menghampiri suaminya, lalu mencoba membaca semua isi pikirannya. Dan karena dia telah mengetahui semua rahasia si pria tersebut, Kaini pun mulai memanfaatkan situasi yang ada, dengan memeras uang milik pria itu. Dan karena tidak ingin rahasia besarnya diketahui istrinya, dia pun memberikan apa yang Kaini inginkan. Di hari yang berbeda di New York, ada seorang pria yang mengatakan bahwa dirinya merupakan seorang pesulap terhebat. Dan dia adalah Jack Wilder, pesulap muda yang juga merupakan salah satu penggemar berat Daniel Atlas. Sebelum memulai triknya, dia mengatakan bahwa dirinya akan memberikan $100 bagi siapa saja yang mampu mengetahui trik yang akan dimainkannya. Namun setelah itu, salah seorang penonton berkacamata maju ke depan dan membongkar kebohongannya, lalu meminta uang yang telah dijanjikan. Dan setelah Jack pergi, terlihat jika si pria berkacamata baru menyadari bahwa jam tangan dan dompetnya telah diambil oleh Jack. Keesokan harinya di Los Angeles, di dalam sebuah gedung, terdapat seorang pesulap wanita yang telah siap memulai pertunjukannya. Dan dia adalah Henley Reeves, yang akan memainkan sebuah permainan yang ekstrim. Singkat cerita, Henley yang sudah berada dalam akuarium berusaha untuk melepaskan ikatan yang ada di kedua tangan dan kakinya. Setelah berhasil, dia pun segera mencoba untuk keluar dari sana. Namun waktu yang dia miliki telah berakhir, sehingga membuatnya terjebak bersama dengan ratusan ikan piranha yang jantung menimpanya. Dan gak butuh waktu yang lama, air pun langsung berubah menjadi merah yang menandakan jika Henley telah menjadi santapan bagi ikan buas itu. Dan hal tersebut membuat semua orang menjadi khawatir. Namun bersamaan dengan itu, Henley pun muncul secara tiba-tiba di antara mereka. Di sisi lain, saat sedang berada di rumah dengan seorang wanita, Daniel melihat jika ada sebuah kartu di dalam sebuah tasnya. Tanpa berpikir panjang, dia pun langsung mengambil kartu tersebut, yang merupakan sebuah kartu undangan dengan simbol di belakangnya. Dan ternyata bukan hanya Daniel yang mendapatkan kartu itu, namun Jack, Kaini, dan Henley pun mendapatkan kartu undangan yang sama. Singkat cerita, saat mereka berempat sudah berada di tempat yang ditentukan, langkah mereka terhenti ketika melihat sebuah kertas yang berada di lantai yang bertuliskan kata jangan. Dan gak lama terlihat asap yang muncul dari pola yang berada di lantai. Di sini Henley sempat berpikir bahwa itu adalah ulah Daniel. Begitu juga dengan Jack yang berharap demikian. Namun Daniel tidak menghiraukan ucapan tersebut, dan pandangan tertuju pada sebuah pintu yang masih tertutup. Namun tak lama kemudian, muncul pancaran cahaya berwarna biru dari sudut-sudut ruangan sehingga membentuk hologram besar di tengah-tengah mereka. Dan ternyata di dalam hologram itu tertulis kata, "Kini kau melihatku." 1 tahun kemudian di Las Vegas, setelah kejadian tersebut, mereka kini telah menjadi sebuah tim dan menamai diri mereka sebagai 4 penunggang kuda. Di sini mereka mengatakan bahwa mereka akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh pesulap manapun, sebab mereka akan mencoba merampok sebuah bank. Namun sesaat sebelum pertunjukan itu dimulai, terlihat salah satu penonton yang mencoba merekam pertunjukan tersebut, dan dia adalah Thaddeus Bradley.
Lanjut cerita. Setelah berhasil mendapatkan satu orang penonton yang dipilih secara acak, selanjutnya Daniel menyuruhnya untuk memperkenalkan diri dan menyebutkan nama bank miliknya. Setelah itu Daniel memintanya untuk naik ke atas panggung. Lalu Daniel juga memperkenalkan orang yang paling berjasa dalam perjalanan karir mereka, dan dia adalah Tuan Arthur Stressler. Sementara itu, orang yang tadi dipanggil ke atas panggung sudah berdiri di atas alat yang disediakan, lengkap dengan helm teleportasi yang sudah menempel di kepalanya. Kemudian setelah Henley mengaktifkan alat tersebut, orang yang bernama Etienne langsung menghilang. 1, 2, 3. Dan sudah berada di kota Paris, lebih tepatnya berada di dalam berangkas bank. Di sisi lain, penonton yang berada di dalam gedung juga dapat melihat keberadaan Etienne melalui layar besar yang berada di sana. Bersamaan dengan itu, Daniel menjelaskan kepada Etienne bahwa uang yang berada dalam berangkas tersebut berjumlah 3 juta euro. Setelah itu, Daniel menyuruhnya untuk meletakkan kartu yang telah ditandatangani sebelumnya beserta dengan tiket pertunjukan ke tengah-tengah uang tersebut. Dan setelah tombol yang berada di helm Etienne ditekan, uang itu pun langsung berterbangan lalu berpindah ke dalam gedung pertunjukan. Dan keberhasilan ini merupakan sebuah keberhasilan besar dalam dunia persulapan yang pernah ada. Keesokan harinya, terlihat seorang pria bernama Dylan Rhodes, yang merupakan seorang agen FBI profesional yang telah berhasil menangani kasus-kasus besar sebelumnya. Di sisi lain terlihat juga para anggota FBI lainnya yang baru saja turun dari sebuah mobil. Dan salah seorang dari mereka mengatakan kepada Rhodes bahwa mereka sedang menuju ke area untuk menangkap para pesulap tersebut. Lanjut cerita. Rhodes yang berasa aneh dengan kasus ini mengatakan bahwa ini hanyalah sebuah lelucon. Akan tetapi dia pun menarik kata-katanya ketika temannya datang dan berkata bahwa lelucon tersebut telah berhasil menarik uang 3 juta euro dari bank yang berada di Paris. Bersamaan dengan itu, terdengar suara wanita yang menegaskan bahwa uang yang mereka ambil sebenarnya 3,2 juta euro. Dan wanita itu adalah Alma Dray, yang merupakan seorang agen Interpol yang ditugaskan untuk menemani Rhodes dalam menangani kasus ini. Untuk mengetahui lebih jauh, Rhodes bersama dengan timnya langsung menginterogasi Etienne dengan menanyakan bagaimana dia bisa pergi dari Vegas menuju Paris hanya dalam waktu 3 detik. Akan tetapi usahanya sia-sia karena tak lama kemudian Etienne menunjukkan sikap yang aneh dengan menaiki ke sebuah meja dan bersikap seperti orang yang sedang memainkan biola. Merasa kesal dengan hal itu, Rhodes pun kemudian pergi dan melihat para pesulap yang berada di dalam ruangan yang berbeda. Di sini dia mulai penasaran dengan Kaini dan mencoba untuk menginterogasinya. Tapi sebelum dia masuk ke dalam, temannya mengingatkan untuk berhati-hati kepada Kaini dan jangan pernah percaya dengan semua yang dikatakannya. Lanjut cerita. Ketika mereka berada di dalam, Kaini pun langsung berkata sesuatu yang tidak penting untuk mengecoh mereka. Bahkan Kaini juga sempat mengejek anggota FBI yang berada di luar ruangan. Namun setelah itu, dia menjelaskan bahwa dia hanya sedang bersenang-senang. Kemudian kita akan dibawa ke tempat di mana Daniel ditahan. Di sini mereka juga mencoba untuk menginterogasi Daniel. Dan meskipun dengan keadaan tangan yang masih diborgol, Daniel mampu menunjukkan sedikit trik sulapnya ke Alma menggunakan sebuah kartu miliknya. Lalu Alma pun mulai bertanya, bagaimana mereka bisa memasukkan kartu itu ke dalam sebuah berangkas. Dan dengan gaya yang konyol, Daniel menjawab bahwa itu hanyalah sebuah sulap. Akan tetapi Rhodes yang merasa marah mendengar hal itu, dia pun langsung menarik rambut Daniel dan menyuruhnya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Singkat cerita, usaha Rhodes untuk menginterogasi mereka pun sia-sia, hingga akhirnya sempat terjadi perdebatan antara Daniel dan Rhodes. Karena Daniel menentangnya dan berkata bahwa Rhodes tidak akan mampu menangkapnya, bahkan di akhir-akhir perdebatan mereka, Daniel sempat membuat Rhodes dan Alma terkejut, sebab dia mampu membuat rantai yang mengikat tangannya berpindah ke tangan Rhodes, hanya dalam sekejap tangan menyentuhnya. Dan karena tidak ada bukti yang memberatkan mereka, akhirnya mereka semua kini dibebaskan dari hukuman. Di tengah kekecewaan Rhodes dengan keputusan atasannya yang membebaskan mereka, temannya mengatakan bahwa dalam pertunjukan tersebut, kebanyakan hanyalah orang dibayar oleh Art untuk memenuhi ruangan itu. Bahkan dia juga menjelaskan bahwa ada salah seorang dari penonton yang duduk di belakang telah merekam semuanya, dan dia adalah Thaddeus Bradley. Dan tanpa berpikir panjang, Rhodes pun meminta untuk dipertemukan dengannya. Lanjut cerita. Rhodes dan Alma pun akhirnya berhasil bertemu Bradley. Di sini Bradley sempat memperlihatkan sebuah trik sulap klasiknya. Sempat merasa terkejut dengan hal itu, Rhodes akhirnya bertanya apa alasan Bradley berhenti bermain sulap. Dan Bradley menjelaskan dengan detail alasan dia memilih untuk berhenti bermain sulap, yang intinya adalah masalah penghasilan. Namun Alma sempat menyinggung perihal kematian Lionel Shrike 30 tahun yang lalu, di mana secara tidak langsung Tuan Bradley bertanggung jawab atas kematiannya.
Akan tetapi Bradley membantahnya dengan menegaskan bahwa Shrike melakukan sesuatu yang belum siap dia lakukan sehingga dia membunuh dirinya sendiri. Untuk membantu penyelidikan, mereka berempat pun pergi ke tempat pertunjukan itu dilakukan. Sebelum memberitahu lebih jauh, Bradley menegaskan jika pengalihan merupakan dasar dalam trik sulap. Akan tetapi Rhodes sama sekali tidak tertarik dengan hal itu, karena kedatangan dia ke sana hanya ingin tahu bagaimana cara mereka merampok bank yang berada di Paris. Mendengar hal itu, Bradley melihat ke arah Rhodes lalu berkata bahwa Rhodes merupakan orang idiot jika dia berpikir mereka telah merampok bank. Kemudian dengan arahan yang diberikan Bradley, Rhodes pun memperagakan apa yang dulu pernah dilakukan oleh Etienne, dan dalam sekejap, Rhodes pun kini sudah berada di Paris. Tapi tak lama kemudian, pintu yang berada di belakangnya terbuka, dan disinilah semua terungkap. Karena ternyata dia tidak berada di Paris, melainkan masih ada di Las Vegas, lebih tepatnya dalam berangkas rahasia milik mereka, yang merupakan tiruan yang sama persis dengan bank yang berada di Prancis. Lalu Bradley juga menjelaskan bahwa Etienne merupakan orang yang sengaja telah mereka pilih, namun membuat seolah-olah penontonlah yang telah memilihnya. Bahkan agar pertunjukan itu dapat berhasil dilakukan, Etienne sudah mereka pilih jauh sebelum pertunjukan itu dilaksanakan, di mana mereka telah bertemu dengan Etienne, kemudian mulai memprogram pikirannya agar pergi ke Las Vegas. Setelah itu mereka mulai mengaktifkan sugesti tersebut saat Etienne berada di atas panggung. Dan bukan hanya itu, Bradley juga menjelaskan secara detail bagaimana cara mereka meninggalkan kartu di dalam brankas lalu menghilangkan uangnya. Flash paper. All the time. Singkat cerita, Rhodes yang sudah berada di tempat penginapan bersama timnya, dia pun langsung menyusun sebuah rencana dengan menempatkan timnya di tempat-tempat yang telah mereka tandai untuk mengawasi para penunggang kuda. Dan tak lama kemudian, Alma menunjukkan sebuah buku kepada Rhodes yang berisi artikel tentang Lionel Shrike. Begitu juga dengan permainan yang pernah dilakukannya. Namun setelah mendengar hal itu, Rhodes pun memberikan tanggapan bahwa akan ada sesuatu yang logis yang dapat menjelaskan apa yang telah dilakukan oleh Shrike. Sementara itu, Bradley kini telah mulai membuat video untuk edisi spesialnya. Namun hal tersebut sempat terhenti sejenak, karena Art datang menghampirinya untuk memberikan penawaran agar Bradley menghentikan semuanya, lalu pergi menggunakan pesawat pribadi yang telah disediakan. Namun Bradley menolak, bahkan dia juga mengancam bahwa dirinya akan menghancurkan 4 penunggang kuda. Malam pertunjukan pun dimulai, dan terlihat antusias para penonton yang hadir memenuhi gedung tersebut. Akan tetapi di sini terdapat perbedaan dengan pertunjukan sebelumnya. Karena malam ini, mereka bebas merekam semuanya dan boleh menguploadnya secara bebas. Dan sebelum pertunjukan itu dimulai, mereka memperkenalkan 2 tamu istimewanya, yaitu Rhodes dan Alma kepada para penonton yang telah hadir. Di sini Daniel mempermalukan mereka dengan mengatakan bahwa Rhodes telah bersumpah akan membongkar rahasia mereka. Lalu Daniel mengatakan jika sulap adalah suatu pengecohan yang terencana. Kemudian Daniel meminta mereka melihat sedekat mungkin karena trik yang akan mereka mainkan bisa tidak terlihat. Karena ini mungkin adalah 100 trik digabungkan atau ilusi sangat besar. Setelah itu, Henley memperlihatkan trik yang terdapat dalam buku tua. Dengan menggunakan sebuah kotak berwarna hitam dan seekor kelinci, kemudian dia meminta agar Daniel membuka kotak tersebut, lalu memperlihatkan bahwa kotak itu kosong. Lalu Henley pun memasukkan kelinci tersebut ke dalam kotak hitamnya. Di sisi lain, Henley dan Daniel membongkar trik yang sedang mereka mainkan. Kemudian Henley maju ke depan bersama kelinci tersebut, dan merubahnya menjadi sebuah topi. Dan Daniel pun mampu menunjukkan sebuah trik yang cukup menarik, di mana dia membuat balon menggunakan kedua tangannya, dan membuat balon-balon tersebut terbang ke udara. Bahkan dia juga membuat balon yang cukup besar sehingga mampu membuat Henley terbang di dalamnya. Akan tetapi tak lama kemudian, balon itu pun meledak, dan membuat Henley terjatuh. Namun ini merupakan salah satu inti dari permainannya, karena di sana terlihat jika sudah ada Daniel di bawah yang bersiap untuk menangkapnya. Tapi semua pertunjukan yang mereka lakukan itu hanyalah sebuah hiburan pembuka, karena pertunjukan utama pada malam ini baru saja akan dimulai. Dan permainan yang sesungguhnya pun kini baru saja dimulai, di mana Kaini menyuruh semua penonton mengambil amplop yang sebelumnya telah ditulis jumlah uang tabungan yang mereka miliki. Setelah mendapatkan beberapa orang, dia pun memintanya untuk berdiri, kemudian mencoba menebak jumlah uang yang mereka miliki. Kemudian Kaini menjelaskan bahwa jumlah yang mereka semua tulis adalah salah. Bersamaan dengan itu, Daniel memberikan kode kepada Kaini agar dia meminta Art untuk maju ke atas panggung, lalu menunjukkan kertas besar yang telah ditulis jumlah uang milik Art.
Kemudian Kenny meminta penonton mengangkat kertas mereka, lalu menyinari dengan senter yang telah disediakan. Begitu juga dengan Art yang telah disediakan senter khusus untuk menyinari kertas besar miliknya. Namun secara tiba-tiba, jumlah uang milik Art perlahan pun mulai berkurang, tapi secara bersamaan jumlah uang milik penonton menjadi bertambah, sesuai dengan jumlah uang Art yang semakin berkurang. Lalu mereka menjelaskan kepada penonton jika semua masalah yang telah terjadi di Amerika telah diasuransikan oleh perusahaan yang sama, yaitu asuransi Tresler milik Art. Dan setelah membuat suasana tidak terkendali, mereka pun pergi meninggalkan Art dengan posisi kaki yang terikat di tengah panggung. Lanjut cerita. Rhodes langsung mengejar mereka dengan menggunakan alat yang dapat menunjukkan di mana posisi mereka berada, akan tetapi dia terkecoh dengan alatnya sendiri, sehingga membuatnya kehilangan jejak di tengah-tengah kerumunan banyak orang. Bahkan di saat Rhodes kembali mengejarnya, di sana dia baru menyadari bahwa dia telah melacak dirinya sendiri karena alat pelacak yang dipersiapkan telah ada di dalam sakunya sendiri. Keesokan harinya setelah pertunjukan itu dilakukan, mulai terjadi kebingungan di antara mereka tentang siapa yang telah mempekerjakan mereka sehingga membuat mereka terancam masuk penjara seperti ini. Dan tak lama kemudian, tempat persembunyian mereka telah didatangi oleh Rhodes beserta dengan beberapa anggota FBI lainnya. Karena sudah berada di dalam kondisi yang terpojok, mereka semua pun langsung memilih untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Akan tetapi terlihat Bradley yang sedang berkomunikasi dengan Art melalui ponsel untuk merencanakan hal buruk kepada mereka. Sementara itu, Rhodes pun kini mulai masuk ke tempat persembunyian mereka dan ternyata Jack masih berada di sana. Sehingga terjadi perkelahian di antara mereka yang berlanjut dengan adegan kejar-kejaran menggunakan mobil seperti di adegan Fast and Furious. Sampai akhirnya mobil yang dikendarai oleh Jack terpental hingga mengeluarkan api yang cukup besar. Melihat hal itu, Rhodes sempat mencoba untuk menolongnya, akan tetapi dia tidak berhasil karena mobil tersebut meledak bersama dengan Jack yang masih di dalamnya. Kemudian Rhodes bersama dengan anggota FBI pergi ke sebuah gudang untuk mencari brankas yang akan dijadikan sebagai barang bukti. Namun mereka terkejut saat mengetahui jika brankas itu kini telah menghilang. Dan salah seorang penjaga di sana menjelaskan bahwa brankas tersebut sudah dikeluarkan atas perintah Evan. Dan mendengar hal itu, Evan pun langsung membantahnya dengan mengatakan bahwa dia tidak pernah menyuruhnya apapun. Dan tak lama kemudian, sikapnya berubah menjadi aneh seperti yang pernah diperlihatkan oleh Etienne. Singkat cerita, setelah mereka mengetahui jika brankas itu berada di sebuah truk, mereka pun langsung mengikutinya dari belakang, agar mereka dapat mengetahui siapa dalang di balik semua ini. Hingga akhirnya mereka melihat seorang wanita sedang menuju truk tersebut, dan ternyata dia adalah asisten Bradley. Melihat hal itu, semakin membuat Rhodes percaya bahwa ternyata Bradley adalah penunggang kuda kelima. Akan tetapi kecurigaannya itu salah besar, karena ketika mereka mencoba membuka brankas tersebut, ternyata brankas itu hanya berisikan balon yang digunakan sebagai pengalihan, yang dilakukan oleh para penunggang kuda. Di sisi lain, para pesulap telah bersiap untuk melakukan pertunjukan terakhir mereka, dan semua diawali dengan memperlihatkan gambar virtual di mana mereka memberikan sebuah penjelasan tentang arti sulap sesungguhnya. Kemudian mereka bertiga memulai permainan dengan mengatakan bahwa akan melakukan aksi yang hebat di pertunjukan terakhirnya. Bersamaan dengan itu, mereka bertiga pun menghilang dan telah berpindah tempat. Rhodes yang melihat hal itu, mencoba untuk menghentikan dengan menembakkan tembakan kepada mereka. Dan mereka pun berubah menjadi sekumpulan uang yang berterbangan. Namun ternyata itu hanyalah uang palsu, sebab uang yang asli sudah berada di dalam mobil Bradley. Dan dengan barang bukti tersebut, dia pun langsung ditahan oleh pihak yang berwajib. Lanjut cerita. Rhodes pun menemui Bradley yang kini telah berada di tahanan. Di sini Bradley mencoba menjelaskan jika dirinya telah dijebak. Lalu dia menjelaskan bagaimana ini semua bisa terjadi. Dan orang yang telah mengambil uang tersebut adalah Jack, yang sebenarnya masih hidup hingga saat ini. Dan di sisi lain, para pesulap kini sudah berada di sebuah tempat yang terlihat sangat gelap. Bahkan ada pagar besar yang masih terkunci di sana, sehingga membuat mereka tidak dapat melewatinya. Tapi tak lama kemudian, muncullah Jack di hadapan mereka. Melihat hal itu, mereka pun sangat terkejut dan langsung memuji Jack atas apa yang telah dia lakukan. Kemudian mereka melihat jika ada sebuah pohon besar yang berada di sana. Dan setelah mereka mendekat, ternyata itu adalah pohon milik Lionel Shrek, sang pesulap legendaris. Sementara itu, ketika Bradley sedang memikirkan siapa dalang di balik semua ini, Bradley pun dibuat bingung saat mengetahui jika Rhodes telah menghilang dan sudah berada di luar.
Sontak Bradley terkejut kemudian bertanya siapa Rhodes sebenarnya. Keesokan harinya, terlihat Alma yang sedang duduk membaca sebuah koran yang berisikan berita tentang kematian Lionel Strike. Namun secara tiba-tiba, Rhodes sudah berada di sampingnya. Dan di sini semuanya baru terungkap bahwa Rhodes sebenarnya adalah putra dari pesulap legendaris Lionel Strike. Dan film pun berakhir. Nah, jadi begitu guys, alur cerita film Now You See Me. Seru kan? Bahkan Mimin sendiri masih nggak percaya bahwa Rhodes lah yang merencanakan ini semua. Oke, jadi begitu aja alur cerita film kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.